siang hari ini. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui via Zoom ini untuk menghadiri kegiatan workshop dalam keadaan yang baik. Adapun tema Zoom dalam kegiatan siang hari ini yaitu meningkatkan kreativitas dan menggali potensi menuju PKM 2020. Sebelumnya, izinkanlah bagi saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ayu Eka Lestari selaku moderator dalam kegiatan siang hari ini, izin untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama ialah sambutan. Mohon maaf, acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang keempat diskusi, serta yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan kepada kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Budi Mulyani. Halo. Ya. Halo. Ya, Bu. Bisa diterima, saya bisa didengar kata-kata saya? Bisa. Dulu, saya ke atas, Bu. Dalam? Maaf, ini baru gabung, terus sambutan, betulkah sudah acara sambutan? Maaf. Ya, Bu. Baik. Maaf, Prof. Waria, ini saya terlambat, sukanya kok terlambat. Jam saya itu kurang 2 menit ya ini. Mbak. Nggak apa-apa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Dr. Insinyur CH Wariah MP selaku narasumber pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu dosen yang sempat gabung di acara workshop PKM siang hari ini yang saya hormati juga, dan para panitia termasuk ini moderatornya Mbak Ayu, ini saya senang sekali, dan para mahasiswa yang hadir di dalam Zoom ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan di kondisi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita diberi sehat dan sangat-sangat bersyukur saya selaku Kaprodi bangga dengan Himatepa yang mengadakan acara-acara atau kegiatan positif untuk kemajuan kita semua, kemajuan program studi teknologi hasil pertanian, termasuk harapannya dengan adanya workshop meningkatkan kreativitas dan menggali potensi menuju PKM 2020 ini, dengan harapan nanti banyak mahasiswa yang bertambah banyak inspirasi yang akan ditulis nanti berupa proposal PKM
sehingga nantinya harapannya akan banyak lolos untuk program studi THP ini, maksudnya para mahasiswanya memang dari universitas juga diwajibkan supaya banyak mengajukan proposal, dan harapannya kalau proposal yang disusun itu dengan kesungguhan menyusunnya dan tidak terlalu tergesa-gesa, tidak hanya memenuhi syarat untuk SKP atau surat pendamping kelulusan misalnya, itu insya Allah semoga yang lolos dan didanai dari PKM yang akan diajukan para mahasiswa itu bertambah banyak, gitu harapannya. Dan sekali lagi terima kasih pada panitia, pada pengurus, pada Himatepa, pengurus Himatepa, dan kegiatan-kegiatan seperti ini saya selalu mendukungnya. Jadi silahkan banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ini supaya memang kita ada manfaat bagi kita semua maupun selanjutnya manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang sambutan dari saya. Saya sangat berterima kasih sekali lagi pada Bu Prof. Wariah yang bisa meluangkan waktu, kesempatan untuk memberikan ilmunya, mensupport para mahasiswa untuk menyusun PKM dengan baik. Demikian sambutan saya, kalau banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani yang telah memberikan sambutannya. Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Sebelumnya, izinkanlah bagi saya untuk membacakan CV dari beliau. Nama, Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah, MP. Riwayat pendidikan S1 TPHP UGM, S2 ITP UGM, dan S3 Ilmu Pangan UGM. Kemudian, beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian, diantaranya memperoleh pendanaan Dikti sebesar 495 juta dalam kegiatan pengembangan pangan lokal Growol sebagai pangan fungsional. Beliau juga aktif mengikuti kegiatan pengabdian seperti PKM Desa Kaliurang dan PKM Desa Kalirejo untuk penanganan limbah dan IBM Desa Kalirejo untuk peningkatan hygiene pengolahan dan marketing mix pangan pokok lokal prebiotik Growol. Beliau juga memiliki publikasi internasional, diantaranya dalam Pakistan Journal of Nutrition dan Food Research. Aktif dalam kegiatan International Food Conference pada tahun 2016, in Innovation of Food Technology in Improved Food Security and Health. Beliau juga sebagai penulis dalam buku Growol sebagai pangan fungsional yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Embridge. Beliau juga sebagai penyaji terbaik seminar hasil PPM monotahun di tahun 2016 di Yogyakarta, dan juga reviewer nasional pengabdian masyarakat pada tahun 2017 hingga saat ini. Langsung saja kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah, MP. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwiyati selaku Kaprodi yang saya hormati, Pak Yoko yang rajin membina kegiatan mahasiswa, Bapak Ibu mungkin yang ada yang saya tidak terbaca begitu, mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang dan terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing atau berbagi saja, berbagi pengalaman
bagaimana bisa mendapatkan suatu hibah gitu, khususnya hibah PKM seperti itu. Nah, saya sudah menyiapkan PPT walaupun tidak banyak karena saya memang tidak biasa atau tidak begitu bisa untuk banyak ngomong. Jadi ini hanya sedikit PPT yang saya buat, kemudian nanti akan saya sampaikan juga contoh dari proposal PKM yang telah didanai, bagaimana kok bisa lolos seperti itu. Jadi pada dasarnya saya hanya ingin sharing saja seperti itu. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen ya Mbak Ayu. Ya Bu, monggo. Yeah. Sudah kelihatan belum Mbak Ayu ya? Ini belum Bu, masih proses. Oh, yeah. Udah? Oh ya. Belum. Belum. Belum ada Mbak Ayu. Ya. Nih Bu. Belum kelihatan? Ya, Halo? sudah. Sudah kelihatan Ibu. Sudah kelihatan belum Mbak Ayu? Sudah Bu, sudah kelihatan. Halo? Ya Bu. Sudah kelihatan Bu, sudah kelihatan. Belum muncul Mbak Ayu? Sudah Bu, sudah muncul. Oh, sudah muncul. Sudah, sudah. Sudah muncul tapi kok saya nggak kelihatan ya? Nggak lihat ya? Sebentar Bu. Tadi sudah muncul soalnya, sekedap. Belum Bu. Belum. Oh, tadi udah sempat muncul tapi ini belum lagi Bu. Tadi sudah proses. Oh ini sudah presenting. Maaf karena memang kalau jaringannya sih speedy unlimited, cuma memang Ya. laptopnya jadul gitu. Sudah Mbak? Sudah Bu, sudah muncul. Perlu di slideshow? Ini sudah cukup sih Bu, sudah cukup. Iya. Ya, baik. Bisa di. Ya, terima kasih mahasiswa yang saya gadang-gadang untuk dapat PKM ini. Ya, saya langsung saja menyampaikan pengalaman ini. Saya beri judul langsung aja, menyusun PKM gitu sajalah. Ya, menyusun PKM itu bagaimana supaya nanti bisa insya Allah bisa lolos begitu ya. Nah, kemarin saya kan mendapatkan ini info bahwa temanya itu adalah meningkatkan kreativitas dan menggali potensi menuju PKM 2020. Nah, padahal ini kan sudah 2020 ya Mbak Ayu ya dan mahasiswa. Jadi mungkin kalau tetap 2020 perlu kerja keras yang ekstra ini untuk membuat proposal PKM ya. Kemudian kalau judulnya meningkatkan kreativitas tidak perlu ditingkatkan ya mahasiswa karena mahasiswa semua sudah kreatif ya.
Saya yakin semua sudah kreatif karena setiap orang itu diberi rezeki, semua kreativitas, hanya bagaimana kita menghandle supaya kreativitas itu bisa muncul, hanya begitu saja. Jadi kalau toh saya dapat hibah, kalau toh mahasiswa dapat hibah, nah itu karena kita memang sudah bisa menghandle bagaimana kreativitas itu dikonkretkan dalam suatu tulisan, hanya seperti itu. Kemudian menggali potensi, semua mahasiswa berpotensi untuk menang di dalam mengajukan PKM. Akan tetapi memang tahun-tahun terakhir ini memang sangat memprihatinkan karena di THP khususnya dan secara umum di Mercu Buana itu yang mendapatkan hibah itu hanya sedikit, bahkan tidak ada begitu. Nah, sekarang yang perlu dipertanyakan kenapa bisa seperti itu. Ketika dulu tidak ada peraturan mengenai PKM wajib, itu justru mahasiswa itu membuat proposal PKM itu jumlahnya hanya sedikit karena tidak wajib. Tapi potensi untuk diterima ternyata saat itu banyak yang diterima. Sekarang ketika ada peraturan bahwa setiap mahasiswa wajib mengajukan PKM, artinya kan seluruh mahasiswa itu semua mengajukan, tapi justru tidak mendapatkan satupun. Nah, itu kenapa? Jadi sebetulnya kita itu hanya bermuara pada kualitas proposalnya, seperti itu saja. Ya, ketika saya membimbing itu pun juga sudah ada peraturan, tetapi mungkin dilihat dari kualitasnya mahasiswanya itu ternyata bisa menghasilkan proposal yang baik. Nah, jadi sebetulnya kuncinya tidak hanya membuat proposal secara teknis itu sendiri, tetapi adalah kemauan dan semangat dalam hati itu bagaimana. Apakah sudah ada di dalam diri kita itu yakin dan percaya akan apa yang telah kita lakukan dalam proposal itu, seperti itu. Jadi ketika mau membuat proposal itu sudah, saya pokoknya ingin membuat bahwa nanti saya buat dengan baik, sesuai dengan yang panduan, kemudian karya saya harus yang bombastis, agar supaya nanti diterima. Dalam hati sudah seperti itu. Jadi jangan sampai saya buat karena suatu keharusan. Nanti saya membuat karena saya memang ingin membuat, ingin berkompetisi seperti itu. Jadi intinya pada kita sendiri, ya. Jadi ketika dosen juga setiap tahun wajib mengajukan proposal ke Dikti, ya tidak perlu ya yang kepengen ya sudah langsung, banyak yang lolos seperti itu, ya. Walaupun tidak ada peraturan harus ke Dikti, itu ya. Nah, karyanya harus orisinil, karya Anda sendiri, bukan karya yang nyadur dari karya orang lain seperti itu, ya. Dan saya yakin bahwa para mahasiswa itu sangat-sangat kreatif, ya. Hanya mungkin karena masih muda, mungkin perlu pembimbingan dari kita ini yang sudah tua-tua ini, begitu, ya. Sehingga nanti bagaimana supaya nanti bisa menang, begitu, ya. Kalau kita itu bimbing semangat sekali gitu, ya. Nah, jadi nanti mahasiswa biasakan saja nanti, ya, biasakan memiliki ini manajemen yang baik diri, waktu maupun kerja. Jadi harus punya manajemen habit itu kebiasaan yang baik dalam memanage diri, waktu maupun kerja, seperti itu. Dah, kalau itu bisa di-manage dengan baik, maka sesibuk-sibuk apapun kuliah, maka tetap ada sedikit waktulah untuk menyusun proposal yang baik, begitu. Nah,
kalau manajemen diri itu Anda harus punya target dulu. Dalam hal ini PKM. Target saya adalah hasil. Hasilnya adalah PKM lolos. Begitu. Harus PKM lolos. Ya. Bukan saya harus bikin proposal karena kewajiban saya membuat ini. Kalau tidak bisa ujian skripsi, misalnya seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi targetnya adalah membuat proposal dengan hasil yang baik. Hasil yang baik di mana? Proposalnya baik, lolos dari universitas. Tidak hanya itu, tapi targetnya bermuara pada diterima proposalnya oleh Kemenristek Dikti. Ya. Nah, jadi harus ada niat, kemudian semangat dan yakin bahwa yang kita bikin itu adalah benar. Begitu. Jadi pokoknya kita itu harus membangun rasa percaya diri yang sangat kuat, begitu. Ya, sehingga kalau tampil di nanti presentasi di proposal ini, nanti kalau diterima kan presentasi itu, wah sudah yakin sekali, jadi tidak masalah. Nah, niat saja enggak cukup, sudah ada niat kuat tanpa usaha. Ya harus usaha bagaimana caranya supaya nanti proposalnya baik. Usahanya bagaimana? Ya belajar. Ya. Belajar itu ada nanti rinciannya seperti itu ya. Jadi pokoknya nanti kalau membuat PKM harus targetnya itu berhasil atau diterima. Kemudian dari kita sendiri harus berusaha dengan baik. Jangan sampai nanti kurang 1 minggu ngadep dosennya, terus setelah bikin direvisi belum direvisi besok sudah deadline nih Bu. Nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu maka itu hanya suatu usaha untuk mensyahkan suatu peraturan ya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Biasanya kalau saya tidak saya tanda tangani itu ya. Karena makna dari tanda tangan itu tanggung jawab begitu ya. Nah, kemudian setelah target sekarang waktunya. Kan ambilnya 24 SKS ya. Ambilnya 24 SKS semua toh? Ya. Nah, kalau tujuannya memang untuk PKM-nya menang, ya tujuannya PKM-nya menang. Tidak hanya tujuannya selesai membuat proposal, bukan. Tapi tujuannya adalah PKM-nya menang. Kalau PKM-nya menang, maka di sela-sela 24 jam belajar untuk kuliah atau praktikum, maka harus disisipkan waktu untuk khusus membuat proposal. Atur jadwal saja. Ya. Singkirkan penghambat. Penghambatnya apa? Wah, ini WA-an terus gitu. Atau diajak temannya ngopi-ngopi. Atau misalnya ada game seperti itu. Wah, itu singkirkan dulu. Karena itu akan menghabiskan waktu dan akan menyingkirkan inspirasi kita di dalam menulis. Mengganggu lah intinya, mengganggu. Ya memang harus kerja keras ya mahasiswa. Harus kerja keras untuk dapat menulis dengan baik. Setelah semua jadwal ada, singkirkan penghambatnya, lakukan aktivitas. Jadi manajemen waktu itu penting. Ya. Jangan gedubruk sana sini, janganlah. Kita harus teratur lah, jadi kayak wes matang gitulah, begitu ya. Oke. Nah, setelah itu kerjanya apa? Sudah waktu sudah, target sudah. Sekarang kerja, cari inspirasi. Cari inspirasinya gimana, Bu? Wah, gampang kita. Kita kan orang pangan. Setiap hari kita menghadapi makanan, pangan di sekitar kita. Ketika Anda menghadapi, itu mesti ada sesuatu kelemahan yang tidak diketahui oleh yang melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan kita kan orang ilmu pangan. Mudah sekali mencarinya. Contohnya saja, ini contohnya yang saya tahu tentu saja. Ketika ada mahasiswa yang minta bimbingan saya,
itu dilakukan jauh hari sebelum. Ini kan sudah kurang sebulan ya Mbak Ayu ya, kurang sebulan. Nah, mahasiswa itu ngadep saya itu 3 bulan sebelumnya. Nah, sudah cari inspirasi, saya apresiasi sekali itu. Jadi tidak diperoleh dengan mudah. Tapi sebetulnya mudah sih, tergantung manajemen waktunya. Terus dia tuh sudah punya inspirasi untuk mengeksploitasi kayak rumput yang ada di lapangan itu, karena dia kan orang pangan dilalai suka bal-balan. Nah, kan ada seperti ini, rumput yang ada kayak bunga-bunganya warna ungu itu di lapangan. Terus dia cari di internet, ini apa tahu kok tumbuhnya mudah sekali. Akhirnya searching di internet, oh namanya ini nama Latin. Terus di searching di jurnal, ternyata kayak flavonoid. Terus akan dieksploitasi menjadi sumber antioksidan begitu. Terus saya tanya lagi, oke, nggak apa-apa, bagus itu karena merupakan temuan baru. Tapi lihat dulu, di dalam pangan itu yang utama adalah aman. Ya, adalah aman. Apakah ada sisi negatif dari rumput tersebut? Cari itu, saya kan butuh waktu. Itu cari itu sudah cari inspirasi yang sangat semangat sekali, cepat sekali kerjanya. Terus ternyata ada satu jurnal yang mengatakan bahwa tanaman tersebut namanya apa itu ternyata memiliki zat, saya lupa namanya, yang menyebabkan proliferasi sel. Jadi malah pertumbuhan sel yang tidak terkendali begitu. Nah, berarti jadi tidak dibikin, tidak Bu. Ya, jadi itu inspirasi, jadi itu proses begitu. Jadi tidak perlu ragu nanti dalam mencari inspirasi apa toh. Jangan baca buku, lihat aja sekelilingnya begitu. Ya, kayak Rubenka kemarin mengajukan lomba apa, Nagase apa Nanase gitu. Jadinya bagus sekali itu. Ya, inspirasi itu masih bisa dieksplor jadi PKM itu, ya. Nah, kemudian karena gagal itu tidak menjadi suatu halangan begitu. Mahasiswa tersebut cari inspirasi lagi. Kebetulan kan ikut saya pengabdian masyarakat di Kalirejo Growol. Di sana itu kan memakai ketelan namanya Martapura. Nah, tapi dia kan ikut di situ ngamati, terus mengatakan, loh Bu, katanya Martapura, tapi itu kok karena pesanan banyak kok terus campur-campur begitu. Akhirnya itulah yang dibuat sebagai PKM. Jadi apakah faktor varietas, campuran varietas dan fermentasi, ya, karena juga ikut ini terlibat di dalam mengamati fermentasinya seperti apa, kan ditanya juga sana. Kenapa ini fermentasi sekian gitu. Akhirnya dibuatlah suatu proposal dengan pertama baru dapat inspirasi bahwa oh telanya campur. Yang kedua fermentasinya kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 3 hari, dapat 2 itu. Nah, itu sudah inspirasi. Nah, Anda tinggal aja di sekitar Anda, nggak perlu inspirasi kok baca buku, apalagi orang pangan begitu. Udah di situ. Terus karena sudah mendapatkan itu, kumpulkan pustaka. Pustakanya jangan yang jadul-jadul, ya. Paling enggak itu 10 tahun terakhir itu, ya. Kalau pustakanya sudah lawas, jangan berharap bisa diterima. Semakin baru, maka akan semakin peluangnya semakin tinggi. Nah, sudah pustaka dapat dikumpulkan, kemudian ambil pedomannya apa? Pedoman bikin PKM itu seperti apa? Baca dulu, nggak usah tergesa-gesa nulis. Ya, semua dipersiapkan dulu dengan baik. Setelah dapat, kemudian bikin proposal. Nah, ini membuat proposal ini yang nanti menjadi kendala juga. Apakah cukup menghadapi panduan? Apakah cukup menghadapi jenis ketela? Bagaimana menulisnya? Untuk menuangkan ide di dalam tulisan itu butuh waktu. Kalau tidak menyiapkan juga akan lama. Paling hanya memandangi laptop saja begitu. Itu enggak efektif. Nah, ini kemudian
Nah, nanti kalau membuat, kan ini kan untuk mempersiapkan 2020. Jadi mahasiswa harus buka ini pedoman PKM 2020. Semua harus buka dulu. Ya, karena hanya di internet sudah download. Kalau zaman dulu kan harus fotokopi. Sekarang tinggal download aja PKM. Tulisannya buku 1. Buku 1 tuh halaman pertama. Tapi sebetulnya ada buku 9 di situ. Lah Bu, saya kalau baca itu, ini 259 Bu. Nanti sebulan saya enggak rampung Bu. Ya enggak akan saya suruh baca 250 halaman begitu. Cari saja yang tepat, ya. Nah, kan seperti ini. Anda tertarik PKM yang mana? Jadi kita bekerjanya itu sistematis. Ya. PKM yang mana? Kalau misalnya PKMP penelitian, maka bukalah halaman pada PKMP itu saja. Plus yang umum. Umum itu syarat-syaratnya. Seperti itu. Jadi ini memang harus dipahami mahasiswa. Ya. Jadi dibuka, dipilih. Saya yang tidak mengajukan PKM saja sudah buka loh. Ini yang mau menyongsong 2020 sudah pada buka belum ini? Ya. Nah, seperti itu. Jadi dosennya aja sudah buka. Ya, yang menyongsong harusnya sudah sampai halaman 250. Begitu. Nah, nanti dicek juga ini. Saya mau yang mana? Yang 5 bidang. Kalau 5 bidang itu kita mengambil data. Tapi kalau yang 3 PKM, ini Anda sudah punya data. Begitu. Jadi yang 5 bidang ini PKMP, ya, penelitian eksak, penelitian sosio-humaniora, kewirausahaan, kemudian pengabdian dan teknologi, serta karsa cipta, ini mahasiswa kayak seperti ngambil data, mencari data, seperti penelitian. Ya. Tetapi yang 3, AI, GT, GFT, ya, GFK maksud saya, GFK, itu mahasiswa sudah punya inspirasi, PAKMI harus sudah punya data, gagasan tertulis sudah punya inspirasi yang banyak. Nah, itu Anda mau pilih yang mana? Nah, kalau memang paling mudah PKMP, silakan PKMP. Ya. Seperti itu. Jadi harus tetapkan hati dulu, jangan ngadep dosen masih bingung begitu. Karena waktunya kan sempit. Ya. Nah, kemudian setelah menetapkan penelitian, misalnya PKM penelitian, cek kriteria PKM itu apa? Syarat mahasiswanya, terus waktunya berapa, anggotanya berapa, kemudian berapa dananya, begitu. Di situ tertulis 5 sampai 12 juta, 12,5 juta. Tuh, minta aja 12,5 juta. Tetapi kegiatannya juga harus sesuai dengan 12,5 juta itu. Jangan 12,5 juta tapi kegiatannya sedikit gitu. Jangan gitu. Kegiatannya harus sesuai karena luarannya harus artikel ilmiah. Yang saya bimbing berjanji untuk mendapatkan artikel ilmiah dari jurnal nasional. Tetapi ternyata malah presentasi di seminar internasional. Begitu. Dia bilang, Bu, seminar di mana, Bu? Internasional, saya bilang gitu. Loh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Siapa bilang nggak bisa? Ya, saya katakan gitu. Akhirnya dengan persiapan yang ya tidak lama, berangkatlah ke Purwokerto. Ya, ikut International Conference for Agriculture itu. Ya sudah, ternyata bisa bahasa Inggris. Saya bilang, kalau tidak siap baca tidak apa-apa. Tetapi PPT-nya jangan seperti koran, tulisannya banyak. Enggak apa-apa, singkat-singkat begitu. Nanti kalau memang mentok tidak bisa ketika ditanya, minta bantuan moderator, saya bilang gitu. Seperti itu, akhirnya berangkatlah begitu. Dan speak English-nya ternyata well. Siapa yang mengatakan mahasiswa THP, UMBY tidak bisa bahasa Inggris? Bisa. Begitu. Ya. Setelah itu malah terus, Bu, ada international conference lagi enggak? Waduh, ini ada, saya bilang gitu. Nah, di Bandung, saya bilang gitu.
Tetapi ternyata ketika itu memasukkan sudah full sana, sudah kuota habis. Jadi membuat ketagihan begitu. Jadi jangan khawatir apa yang Anda pikirkan tidak bisa itu akan sirna kalau nanti Anda coba begitu ya. Jadi jangan khawatir, setelah mencoba khawatirnya akan hilang gitu. Jangan merasa bagaimana mahasiswa UMBJ, mahasiswanya aja sekarang pandemi saja bisa melebihi tahun kemarin ya. Begitu. Pokoknya harus mencoba yang kita merasa tidak mampu itu harus dicoba. Supaya setelah itu menjadi percaya diri. Oh, saya mampu kok. Ya, tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan begitu. Tetapi kelemahan itu jangan menjadikan suatu hambatan. Itu justru kelemahan itu mendorong kita untuk maju. Itu ya. Oke. Nah, sudah dapat topik tadi Growol, sudah mengumpulkan pustaka yang up to date, kemudian kemudian belum menulis proposal ini, nanti tidak cuma bingung di depan komputer ya. Jadi harus membaca seksama persyaratan administrasinya itu apa saja untuk PKMU. Sudah. Terus sistematika itu urutan proposalnya bagaimana, baca dulu, jangan kesusu. Udah pokoknya kita itu mengumpulkan semua peraturan-peraturan, panduan-panduan yang akan mempermudahkan menulis. Nah, terus persyaratan teknis itu gini, nanti spasi harus berapa, nanti fontnya apa, berapa, wah itu. Nah, di depan komputer ngatur itu dulu. Itu sudah 1%. Nah, sudah ayam toh? Sudah bisa nulis 1%. Walaupun hanya ngatur font, ngatur jarak pinggir. Nah, itu dilakukan, jangan terus mulai menulis ya. Setelah itu kan sudah tahu persyaratan administrasi, sistematikanya ini. Nah, contoh sistematika ini, contoh loh ini, kalau mau bikin jangan nyontoh punya saya, tetapi nanti baca panduan, gitu. Nah, apa yang akan Anda lakukan setelah sistematika? Tadi kan sudah menulis di depan komputer itu kan sudah ngatur spasi, ngatur font. Nah, ini ditulis. Sekarang mulai menulis ini. Judulnya saya belum tahu ya Bu, judul kosongi dulu. Judul kosongi dulu. Atau kalau seperti tadi yang inspirasi yang sudah didapat tadi, kan tahu bahwa variasinya itu ubi kayu dan lama fermentasi, tulis saja. Tulis saja varietas ubi kayu dan lama fermentasi. Ya. Hindarkan judul-judul dengan kata pengaruh, hindarkan itu. Kurang menarik oleh reviewer. Ya, judul-judul yang mengandung kata pengaruh itu tidak menarik bagi reviewer. Itu pengalaman saya loh ya. Oke. Pengalaman saya mereview. Nah, seperti itu. Pokoknya judul itu yang membuat orang, istilahnya kalau anak muda itu kepo, ya. Jadi Growol itu bikin kepo loh, karena mereka tidak tahu Growol itu apa, gitu, ya. Terus tulis dulu semua. Setelah semua disiapkan, tulis sistematikanya, judul kosongi dulu atau di titik-titik. Pengesahan kan tulis saja pengesahan titik-titik. Nah, karena belum punya pengesahan, terus daftar isi siapkan, baru pendahuluan. Tinjauan pustaka bab 2, tulis semua itu. Nah, setelah menulis ini, berarti cuma ini, Bu. Lah kan harus mempelajari pustaka yang kita punya, itu kan lama. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang di lampiran dulu. Biodata. Masukkan dulu. Hal-hal yang tidak membutuhkan suatu rangkuman yang sifatnya mendasar, dibuat dulu.
lampiran, biodata, terus apalagi itu surat pernyataan, buat dulu itu. Selesai itu, gampang tanpa mikir itu. Ya. Terus setelah itu biaya. Biaya sulit ini karena tidak tahu jadwalnya saja. Kalau PKM jadwalnya 5 bulan, sudah bikin jadwal dalam bentuk diagram itu. Ya. Pokoknya yang gampang-gampang itu tulis. Ini tidak hanya untuk PKM. Kalau Anda bikin artikel ilmiah, caranya seperti ini. Begitu. Ya. Dan ini tulis dulu. Setelah sudah nulis yang gampang-gampang, sekarang masuk ke pendahuluan. Gitu. Pendahuluan, latar belakang dulu apa? Pertama latar belakang. Saya belum tahu latar belakangnya. Tulis dulu latar belakang. Alinea pertama. Latar belakang. Titik-titik. Nanti lama-lama isi. Terus yang kedua apa alinea? Permasalahan. Titik-titik. Nah, lo kan latar belakangnya kan growol misalnya adalah pangan yang potensial sumber karbohidrat misalnya seperti itu. Masalahnya apa? Dalam membuat growol ternyata ada variasi seperti itu, sudah selesai kan? Ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit itu diisi dari yang paling mudah sampai yang memerlukan membaca buku atau pustaka. Mahasiswa yang saya harapkan mendapatkan PKM ini ya tidak perlu ragu itu. Jadi semua dilakukan aja dengan enjoy begitu ya. Nah, sudah ini pokoknya intinya terus saja ya. Terus dilengkapi sedikit demi sedikit. Nah, kriteria penilaian perlu dibaca loh ya. Karena saya harus bagian mana saya harus poinnya besar. Ternyata dari tingkat kreativitas Anda itu ya, 35%. Kemudian potensi menjadi artikel ilmiah 20%. Jadi penelitiannya nanti metodenya ya analisis macam-macam ya. Taati persyaratan administratif bahwa hanya 10 halaman saja. Sampai daftar pustaka itu hanya 10 halaman. Apa sulitnya gitu. Ketika mahasiswa ke saya itu, waduh 25 halaman nih, waduh untuk apa ini 25 halaman? Ringkas, saya bilang gitu, ringkas. Akhirnya jadilah 11 halaman plus pustaka sedikit. Wah gimana Bu ini? Ya ini tinggal doa saja gitu. Ya, karena lebih setengah halaman pustaka begitu. Nah, sudah tidak mungkin lagi meringkas begitu. Ya. Nah, yang penting ya mahasiswa ya, ada sekarang ini seleksinya di universitas dan di Kemenristek-Dikti. Kalau di universitas mungkin tidak sedetail di Kemenristek-Dikti, tapi hanya persyaratan administratif paling begitu ya. Sudah. Nah, itu yang nanti malah membuat kita kesulitan di sana ya. Jadi tetap sesuai pedoman saja. Nah, ini ya mahasiswa. Nah, yang saya bunderi itu apa? Dosen pembimbing yang ditandatangani, pernyataan yang ditandatangani dan sebagainya. Biodata yang ditandatangani. Tanda tangan semua itu harus biru. Gitu. Ya, tidak sembarang itu. Tanda tangan itu harus biru. Tidak boleh hitam itu. Terus apa lagi? Tanda tangan tidak boleh scan. Gitu. Terus sana itu sampai ngeklik pertama yang diklik itu tanda tangan, Mbak. Kalau nge-review kayak gini nih. Ini ada ratusan ribu. Cuma diambil 5.000. Bagaimana seleksinya? Begitu, ya. Kalau PKM program kemitraan masyarakat yang dosen itu yang daftar biasanya 13.000, yang diambil 1.000. Nah, gimana mau membaca 13.000 gitu? Nah, makanya seleksi pertama ini tanda tangan scan langsung coret. Begitu ya. Jadi di sampai ini kadang-kadang sampai
sampai mengonversi dari PDF ke Word. Atau kadang-kadang diklik kan terus ada kotak itu, kalau scan, kotak warnanya biru. Iya, sudah Mbak atau Mas. Kalau sampai seperti itu tidak akan dibaca lagi sebaik apapun proposalnya, langsung masuk kotak. Gitu. Jadi dari sekarang, apapun terkait dengan tanda tangan itu harus betul-betul sah. Ya, warnanya biru, tidak boleh. Nah, ini yang dulu menang itu kenapa? Sudah hari terakhir kurang tanda tangan saya. Saya ada acara di UGM, lari-lari kehujanan itu ke sana. Akhirnya diterima karena untuk tanda tangan penting sekali. Bawa pulpen biru begitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang Anda perlu pahami ini yang lebih tahu mungkin Pak Yoko, kita itu klaster berapa. Kalau klaster 5 memang yang diterima PKM 5 bidang hanya 50. Kemudian yang lainnya ini hanya 10. Ya. 10 dari berapa ratusan ribu proposal yang masuk. Sehingga Anda bisa membayangkan seberapa kualitas yang harus dipenuhi supaya bisa diterima. Begitu, ya. Harapan saya dengan mengikuti ini itu timbul inspirasi, ya. Jangan sampai hanya supaya mendapatkan sertifikat begitu, ya. Ya saya kira seperti itu. Nah, jadi dana dikti memang terbatas, sifatnya kompetitif, tingkatkan kualitas. Ada berapa menit lagi ya Mbak Ayu? Masih ada proposal saya sebentar ya. Oh iya Bu, monggo. Oh ya, oke, ini Ya. contoh aja sih ya, PKMP penelitiannya Sandi. Kemudian ini judulnya, ini laporan kemajuannya. Dari judulnya ini kan nggak ada kata pengaruh itu. Pengembangan pangan pokok lokal growol. Nah, mengembangkan pangan pokok lokal. Kenapa kok kita tuliskan tidak langsung pengembangan growol gitu? Supaya orang tahu bahwa growol itu merupakan pangan pokok lokal. Kenapa kok harus ditonjolkan pangan pokok lokal? Karena program pemerintah itu antara lain adalah meningkatkan pemanfaat pangan pokok lokal gitu. Nah, kemudian growol. Kenapa growol? Orang nggak tahu ini growol. Orang biar merasa ingin tahu apa ini growol, langsung ini buka. Tapi dengan catatan syarat administrasi sudah lolos untuk dibaca. Kita ke administrasi sudah masuk kotak, nggak mungkin walaupun growol nggak akan dibaca. Udah masuk kotak. Gitu. Nah, kemudian supaya menarik lagi, growolnya sebagai pangan fungsional probiotik. Sehingga ada 3 hal yang perlu ditonjolkan dalam proposal ini adalah growolnya, pangan fungsional probiotik, dan kenapa varietas dan lama fermentasi. Begitu. Jadi seperti itu. Tapi jangan sampai nanti judul kok panjang banget. Sampai orang yang baca tidak tahu karepe. Ya, kalau ini sengaja dikasih ini sifat sebagai pangan fungsional probiotik ×2 supaya mereka berhenti membaca begitu. Mereka berhenti membaca langsung optimasi varietas ubi kayu dan lama fermentasi seperti itu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya tidak diberi ×2, Anda bayangkan ini pengembangan pangan pokok lokal growol sebagai pangan fungsional probiotik optimasi enggak nyambung itu. Sehingga kasih ×2. Begitu. Tapi tidak harus judul itu ada ×2-nya loh. Khusus ini karena yang dipelajari adalah varietas dan lama fermentasi. Idenya, inspirasinya hanya berasal ketika membantu PKM kemitraan masyarakat di Kalirejo, hanya seperti itu. Tapi sebetulnya sebelumnya sudah ada ide yang lain gitu. Nah, contoh proposalnya, mungkin kalau contoh proposalnya bisa saya tutup dulu, harus ditutup dulu gitu Mbak, atau saya harus close dulu? Halo? Ibu, ini masih sisa, ya Bu, ini masih ya. Sisa 7 menit Bu, masih Berapa? sisa 7 menit. 7. Nggak apa-apa, saya 7 menit. Bisa stop dulu ganti ya, 5 menit saja.
Oh, bisa, Saya Bu. Oh, stop ya. ganti ya. Iya. Ya. Nah, saya ganti. Saya share. Nah, sudah kelihatan belum, Mbak? Oh, lagi proses, Bu. Sedang proses. Ya, ya oke. Oke. Nah, Hmm, sudah. eh, masih masih hitam, Bu, di saya. Ya, Masih proses. ya semoga nggak sampai 5 menit. Oh, sudah. Ya. Nah, ini Ya. contoh proposalnya ini. Ya, tetapi nanti yang saya berikan ke panitia PPT-nya saja. Tapi proposal enggak, biar pada punya kreasi sendiri begitu. Nah, ini ya mahasiswa, kan judulnya pengembangan pangan pokok lokal growol sebagai pangan fungsional probiotik, kemudian varietas ubi kayu. Nah, oleh karena itu pertama latar belakangnya growol dulu. Harus cerita growol dulu karena kan kita kan bicara tentang pangan pokok lokal growol ini, pangan pokok lokal growol. Nah, di sini cerita dulu tentang growol. Begitu. Nah, terus data ini bahannya apa? Bahannya dari ubi kayu. Lah, terus kalau di apa namanya? Pangan pokok ini khas di Kulon Progo. Kemudian bagaimana konsumsinya ini dijelaskan ini. Jadi murni di sini menjelaskan tentang growol itu makanan pokok. Dikonsumsi setiap apa begitu. Ya. Tentu saja tetap menggunakan pustaka. Ya. Dan pustaka, ini pustakanya tahun 2015. Waktu itu mengajukan 2017. Jadi masih up to date. Nah, kan pangan pokok growol sebagai pangan fungsional. Nah, yang kedua itu menjelaskan kenapa kok growol sebagai pangan fungsional. Kita manut judulnya saja ini. Ya, atau judulnya tadi ngikutin enggak lah. Ya, masalahnya ini. Yang kedua, growol kenapa pangan fungsional? Harus bicara dulu. Pangan fungsional itu apa? Nah, terus ketika pangan fungsional ini kan sudah ini menurut WHO ini. Pangan fungsional apa? Lah terus kok growol pangan fungsional kenapa? Nah, terus dijelaskan ini. Karena mengandung bakteri asam laktat yang menurut apa namanya? BPOM itu asam laktat, senyawa yang mengandung asam laktat adalah probiotik. Begitu. Nah, ini sudah singkat-singkat aja, enggak perlu panjang-panjang. Tapi jelas, ada pustakanya. Memiliki asam laktat siapa bilang? Ini yang bilang Lestari. Pangan fungsional yang bilang adalah WHO. Begitu. Nah, kenapa perlu ditingkatkan? Karena sesuai dengan rencana strategis Badan Ketahanan Nasional. Dah, hanya seperti itu. Gampang enggak? Oke. Nah, gampang sekali toh. Jadi nggak usah kemana-mana. Nah, sekarang masalahnya apa? Sekarang tuh masalahnya apa? Ini ditulis permasalahannya pengrajin growol umumnya menggunakan bahan dasar campuran. Ketela macam-macam tuh dicampur. Nah, kalau ketela macam-macam dicampur efeknya apa? Lihat ini. Susilowati mengatakan bahwa kadar pati sangat tergantung dari jenis ketela. Nah, kalau jenis ketelanya berbeda terus apa toh? Tentu saja apa namanya? Nanti lama fermentasi dan asam laktat yang terbentuk akan berbeda-beda. Begitu ya? Tidak sama. Jadi tiap hari itu nanti rasa growolnya akan berbeda. Nah, sudah atau cuma 3 alinea langsung ini Mbak, Mas?
Setelah 3 alinea sesuai judul langsung oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Sudah begitu. Itu selesai. Jadi Anda nanti di depan komputer nanti cukup pertama menulis apa? Growol, kata-kata growol. Setelah itu pangan fungsional. Ketiga, menulis apa? Permasalahan. Terus oleh karena itu dilakukan penelitian selesai. Begitu, ya. Gampang sekali toh? Oke. Terus rumusan masalah, tujuan. Nah, yang penting luaran ini. Tadi kan dalam kisi-kisi kan harus ada artikel ilmiah. Sehingga di sini harus tertulis artikel ilmiah yang akan diseminarkan di mana. Kebetulan malah jadi seminar internasional. Begitu, ya. Terus manfaat dan sebagainya nanti mesti dibimbing. Gitu, ya. Nah, mungkin kalau semua tidak cukup waktunya, saya kira sudah cukup. Ini tinjauan pustakanya juga sedikit lagi nih. Tinjauan pustakanya juga ini. Nah, tinjauan pustakanya nanti juga growol dulu. Ya. Nah, growol dulu ini. Growol, terus setelah growol ubi kayu varietasnya. Setelah itu adalah probiotik. Dah, seperti itu. Nih, seperti itu. Jadi nanti latar belakang tinjauan pustaka itu runtut. Sama. Jangan sampai latar belakangnya itu sudah growol, pangan fungsional, tapi kok pustakanya tidak ada growol, tidak ada pangan fungsional, tidak ada bakteri asam laktat, seperti itu. Jadi harus satu benang yang lurus. Begitu. Nah, kemudian metodenya juga harus sama. Ya, metodenya adalah bagaimana nanti meraih atau mencapai tujuan. Analisisnya apa? Begitu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga singkat. Saya kira walaupun singkat, semoga nanti bisa menjadi manfaat untuk mahasiswa, untuk belajar tidak hanya untuk PKM saja, untuk apapun, ya. Saya support kalau mahasiswa itu senang untuk berkreasi begitu. Akhirnya kalau ada hal-hal yang saya tidak sengaja itu salah ucap atau apa, minta maaf ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu, materinya sangat luar biasa. Tentunya ini semoga kedepannya PKM-nya lebih bagus lagi. Mungkin bagi teman-teman, amin. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami membuka 2 sesi. Pada sesi pertama ini bagi 2 orang penanya. Bagi teman-teman yang akan bertanya boleh untuk mengirim melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Terima kasih. Sudah jelas kok, Mbak. Ya, Bu. Tinggal menulis saja. Tinggal menulis ya, mencari inspirasi begitu. Ya. Ya, Bu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, teman-teman yang akan bertanya. Ibu, mungkin saya dulu boleh mengawali, silakan, mungkin biar teman-teman. Ya. Bu, terkadang kalau menulis karya PKM itu ya kemarin sempat lolos di universitas. Nah, tapi di diktinya kan enggak lolos. Nah, sebenarnya itu sebenarnya untuk hal-hal yang paling pokok itu terletak pada sistematikanya dan juga untuk apa ya, Bu? Tinjauannya itu juga sangat mempengaruhi ya, Bu. Mungkin bisa berbagi saran atau sharing Bu kepada kami bagaimana cara mencari pustaka yang ter-up to date dan apa ya Bu, valid seperti itu. Terima kasih. Ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada pokok-pokok penilaian yang digunakan untuk menilai PKM.
PKM itu bisa program kreativitas ya kalau kita program kemitraan masyarakat ya. Yang tadi kan yang utama tadi adalah potensinya untuk dibuat artikel. Ya. Kemudian potensi luarannya, kemanfaatannya itu 35%. Sedangkan yang untuk bisa dibuat artikel tadi kan 20%. Jadi 2 poin itu sudah 55%. Ya. Sehingga kalau misalnya administratif yang hanya sedikit itu meleset. Ya, kalau soal sistematika itu wajib, Mbak. Wajib itu. Namanya buku panduan atau pedoman. Itu wajib diikuti. Kalau tidak, pada seleksi pertama, itu seleksi desk evaluation itu adalah administratif dan termasuk itu tadi yang saya katakan, pengesahannya bagaimana, adakah surat pernyataan, itu pertama. Kalau ada cek, diklik, apakah itu tanda tangannya asli apa tidak. Nah itu awal dari suatu seleksi, Mbak. Sedangkan saya kurang tahu di universitas itu mereviewnya sampai seperti itu atau tidak. Itu saya kurang tahu karena saya bukan reviewer universitas, ya. Saya bukan reviewer PKM, sehingga saya kurang tahu. Mungkin lebih tepat ditanyakan ke Pak Yoko. Pak Yoko itu reviewer universitas, begitu. Tetapi kalau sampai dikti itu prosesnya seperti itu. Pertama administratif, lengkap enggak? Begitu tidak lengkap, langsung sudah masuk di kantong ini ya. Sudah seperti itu. Ketika semua selesai, baik, itu nanti baru dibaca substansinya. Ya. Nah, substansi itu yang 35% tadi yang harus dibuat bagus gitu. Dikti tidak menyarankan untuk bicara yang geladrah, itu enggak, Mbak. Sampai mana-mana. Seperti contoh saya tadi kan tinjauan pustaka aja hanya 2 lembar. Dan pendahuluan itu hanya 1 lembar, tapi padat. Padat dan paham, mudah dipahami. Menurut ini begini, sehingga kita harus punya kata-kata sendiri juga, jangan sampai numpuk pustaka. Menurut ini begini, menurut ini begini, enggak boleh itu, ya. Jadi harus berdasarkan pustaka seperti itu, sehingga pentingnya bagaimana ini kita harus kita meneliti produk tersebut, begitu ya Mbak. Mungkin itu Mbak. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, Besok sama-sama. bisa diperbaiki lagi. Ya. Baik, kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan. Jadwalnya kapan toh Mbak bikinnya Mbak? Untuk PKM ini ya Bu? Iya. Untuk PKM ini biasanya sekitar November, Desember itu Bu. Oh, November, Desember. Jadi masih ada waktu Mbak, harus mulai dari sekarang Mbak. Prepare semangat, prepare waktu, prepare jadwal, supaya hasilnya bisa baik. Terus mencari inspirasi, nggak usah yang muluk, apa yang ada di sekeliling kita itu kita amati, nanti akan bisa menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, begitu ya. Amin amin Bu, siap. Ya. Ini khususnya buat kita semua nanti, semoga bisa mencari inspirasi yang solutif seperti itu Ibu. Ya, seperti Bu Tejo. Mau tanya ini aku. Ayo mau tanya. Kalau ini suhunya ya. Nah, suhunya ditanyain menyerah. Enggak, saya terima kasih ini ada acara Ayu dan kawan-kawan. Jadi ya, Prof. Arya sudah menyampaikan dengan jelas ya. Jadi acara ini mungkin ditindaklanjuti, Ayu nggak mandek di sini. Jadi ya, betul. Mungkin ini kan pendahuluan. Jadi pendahuluan diberi ilmu, nanti dipraktekkan enggak. Kalau enggak dipraktekkan sama aja. Nah, bentuk dari dipraktekkan itu tadi kalau Ayu menyampaikan November. Nah, mungkin untuk THP kapan ada pertemuan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Prof. Arya itu bagus. Senengannya mahasiswa itu mepet-mepet.
Terus nanti dosennya tinggal tanda tangan. Jadi Wisnu tadi kadang-kadang mau nolak itu gimana, tapi kalau nggak ditolak itu juga seperti sampaikan Prof. Arya itu mempertaruhkan nama dosen. Ya, Iya, guru betul. besar kok proposalnya kayak gini, dokter kok proposalnya kayak gini, tapi kalau nggak ditandatangani itu gimana? Nah, oleh karena itu saling belajar bersama. Ya, saya setuju banget tadi disampaikan agar jangan dadak-dadak banget, karena semuanya kan harus disiapkan. Nah ini sekarang harus sudah start ini kalau November ya, 1 Ya, bulan betul. itu wah, udah cukup mendadak itu bagi Pak Wisnu. Jadi harus disiapkan ya. Nambahin lagi satu, bagaimana bisa sukses? Tadi sudah disebut, tapi karena PKM-nya itu banyak, Ayu dan kawan-kawan itu melihat di kriteria penilaian. Nah, di kriteria penilaian masing-masing itu ada persentasenya. Jadi disampaikan 2 persentase terbesar atau yang paling gede itu harus menang. Mungkin luarannya, mungkin kemanfaatannya, mungkin sumbangan ilmu pengetahuannya, mungkin yang gagasan terus itu idenya itu cemerlang, idenya itu unik ya. Masing-masing PKN itu mempunyai bobot kriteria penilaian sendiri-sendiri. Nah, itu dicek dulu sebelum menulis ya. Nah, itu untuk tambahan aja dan mudah-mudahan memang mahasiswa THP bangkit kembali ya. Dulu itu pokoknya cerita tentang PKM itu ya THP. Nah, sekarang THP itu menurut saya agak berkurang. Nah, jadi untuk PKM dulu sejak dulu sekarang itu yang menang PHP itu 10, 7, 5 itu. Lama-lama berkurang. Mudah-mudahan ini Ayu dan kawan-kawan bangkit kembali sehingga ini kaitannya juga ada akreditasi. Jadi kalau dosennya itu banyak penelitian pengabdian, mahasiswanya enggak ada, itu juga suatu sesuatu yang kurang baik. Ya, kita harus saling bekerja sama. Seperti kemarin teman-teman yang ikut akreditasi kan pertanyaannya, misalnya mahasiswa menyelenggarakan seminar internasional, seminar nasional, itu skornya rendah, masih kalah dengan menang PKM. Karena PKM itu Iya. lombanya tingkat nasional. Jadi kalau menang itu skornya tinggi. Tapi kalau menyelenggarakan itu kan tidak ada lomba. Nah, mumpung ini masih ada waktu, ya nanti melalui pembimbingan Prodi mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Ya, saya mumpung ada kesempatan nih, saya lihat ada 85 mahasiswa, ini bagus sekali. Kalau mau bimbingan tentang tadi, kalau Prof. Arya cerita growol, Pak Wisnu tentang beras, diabetes. Kemudian yang fermentasi itu juga misalnya minuman fungsional, kombucha gitu Pak Wisnu juga bisa fermentasi ya. Ini Pak Wisnu lagi menekuni juga, lagi mencoba ya, yang pekerjaan bidang saya yang dulu hilang. Dulu itu saya S1, S2, S3 itu penelitian tentang yeast. Sekarang Pak Wisnu mau kembali untuk yeast, hanya satu-satunya yeast itu yang dianggap sebagai probiotik itu ada. Jadi saya lagi menggali itu. Jadi kalau ada silahkan ya. Selama ini kan dianggap probiotik kan bakteri asam laktat, tapi ada di kelompoknya yeast. Saya mau menekuni itu kembali. Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik bisa saya bimbing. Terima kasih Prof. Arya, saya dapat banyak juga belajar. Mudah-mudahan juga saya ketok tularkan ke mahasiswa. Saya kembalikan ke Ayu. Terima kasih Bapak Ibu, ini supportnya sungguh luar biasa. Pastinya ini teman-teman juga sudah mulai memikirkan judul ini sepertinya Bu Arya. Jalan-jalan mencari inspirasi ya. Yes, Bu. Baik. Masih ada yang akan ditanyakan kembali? Sepertinya sudah sangat jelas, Ibu. Jadi dari diskusi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan jika dalam pengajuan PKM itu yang perlu diingat adalah yang pertama kita harus menjaga orisinalitas dari karya. Yang kedua, harus memiliki manajemen diri ataupun waktu.
Yang ketiga, targetkan kemenangan. Yang keempat, kerjakan mulai dari sedikit-sedikit. Perhatikan sistematika dan juga kriteria. Dan yang terakhir tentunya teman-teman dan kita semua harus tetap menjaga kerja keras dan juga doa. Demikian. Sebelum mengundurkan diri, saya mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi teman-teman dari PDD. Baik, kepada teman-teman yang belum menyalakan. Ini actionnya mau foto formal dulu ya, semuanya. Mbak Fitri, sudah? Oke, saya aba-aba dulu. 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi ya Mbak. Ya. Mbak Fitri. Gayanya bebas. Yang kedua ini gayanya bebas. Monggo. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Wariah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menghadiri kegiatan workshop ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sangat antusias. Saya Ayaka Lestari mohon undur diri dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan tutur kata. Sebelumnya nanti jangan lupa untuk mengisi presensi buat teman-teman. Demikian saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya, izin live Pak W. Yo, monggo. Terima kasih Ya, Bu monggo, Aria. monggo. Ye, Putri izin live ye. Ya, makasih semuanya. Ye, ye, ye. Pak